Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Ratu Pelangi dalam program 6 Mata. Kali ini saya masih berada di lingkungan sebuah padepokan, rumah kita, Rumah Silat Indonesia, sebuah padepokan yang di dalamnya terdiri dari beberapa paguron atau perguruan silat yang berniat untuk mengembangkan budaya Nusantara. Dalam hal ini adalah budaya persilatan yang di Bandung. Kali ini saya akan ditemani oleh salah satu guru yang ada di persilatan di sini, yaitu oleh Guru Dende. Beliau adalah seorang guru silat yang dulunya pernah punya masa lalu yang katanya sih lumayan menyeramkan, dan kita bahas tuntas semenyeramkan apa dan bagaimana, serta kiprahnya sekarang ini apa di sini dan bagaimana dia bisa sampai di sini. Oke, kita selamat siang, Kang. Selamat siang. Kumaha damang? Alhamdulillah. Amin. Sehat. Sawalerna? Alhamdulillah baik. Hatur nuhun tos kersa sumping ngobrol di dianya saya sumping dah ieu mah tempatnya Kang Dende nya abdi nu ka dieu. Oke, terima kasih Kang sudah berkenan mau diajak ngobrol sama saya nih gitu kan. Alhamdulillah, sami-sami. Kang Dende ini usianya sih sebenarnya nggak jauh beda dengan saya, tapi kelihatannya jauh lebih muda karena kalau saya ini sedang, kalau Kang Dende ini mah sering berlatih silat, sering olahraga. Kalau saya sih rebahan, masih saya ini. Aku juga ikut lah sama ya. Ya, oke nih. Kang Dende sekarang ini kegiatannya apa aja sih sekarang ini sehari-hari? Kalau kegiatan sehari-hari sih aja ya. Apa yang dilakukan sehari-hari biasanya kalau ada kerjaan, kita juga mengerjakan sesuatu yang ada rezekinya lah. Iya. Kerjaan itu bisa dilakukan. Kalau enggak ya cukup lah yang di rumah juga bisa dipagari dengan dengan sedikit dengan kegiatan yang dilakukan. Oh, jadi istri di rumah ada ini buka ini ya, ada penghasilan ya. Alhamdulillah, istri sekarang pinter-pinter perempuan sekarang. Alhamdulillah, kolaborasi lah. Sama istri yang sekarang. Oh ya, yang sekarang. Emang sebelumnya enggak? Jadi yang sebelumnya juga sebetulnya sih itu kan perjalanan ya. Iya. Waktu istri yang pertama juga. Bisa sih, cuman ya dibatasi karena waktu itu saya masih bisa melakukan kegiatan lah keluar kota maksudnya. Jadi pekerjaan ini, dan dulu saya sering di luar Jawa Barat, luar kota Bandung khususnya. Dulunya di luar kota ya, nggak di Bandung. Ya, istri pertama, sekarang istri yang kedua dong ya? Bukan. Oh bukan, istri keberapa sekarang? Ketiga. Kalau menurut aturan pemerintah sih ikutin legalitas yang ditulis sama KUA ke-8. Oh, Masya Allah, ke-8 ya Allah. Kok bisa begitu Pak? Kang, kok bisa sampai 8 itu? Gimana ceritanya? Jadi ya sebetulnya nggak ada rencana sih. Kan kalau berbicara masalah takdir juga, kita juga nggak bisa bermain dengan keinginan, karena memang ini perjalanan yang semuanya mungkin ini adalah ujian lah di dalam hidup, karena memang saya di usia waktu masih 9 tahun lah ditinggal ibu kan, terus bapak juga kan. Kebetulan saya lahir di Bandung. Usia 9 tahun ditinggal oleh ibu. Lagian kemudian ayah lagi masih karena memang keluarga saya itu kan keluarga besar. Saya itu yang ke-12. Oh, anak ke-12. Jadi pas kata orang tua itu pas orok beberemna lah, bayi merah ya paling kecil. Saya paling bontot. Waktu bayi merah itu dititipin sama tetangga. Ada tetangga yang dari Ambarawa namanya Pak Sutimin dulu. Tapi itu teh ibu masih ada? Masih ada, karena memang beda setahun. Anaknya banyak banget, akhirnya dititipin ke tetangga. Tuker lah, jadi tuker. Jadi anaknya tetangga di rumah
Dende. Tapi udah besar mungkin ya, jadi bisa bantu ibu gitu kan. Betul. Tapi sampai 9 tahun setelah itu nggak punya anak lagi ibu. Udah ibunya keburu meninggal. Meninggalnya kan ketika Kang Dede 9 tahun. Iya, maksudnya pas ibunya udah nggak produktif lagi. Udah selesai gitu ya. Lagian kan saya juga ada sedikit penyesalan yang sampai sekarang masih terasa karena waktu saya masih kecil ibu saya itu kan jatuh dari loket. Jadi memang ada kecelakaan setelah beliau kan yang namanya ibu dulu kan kuat-kuat Bu, anaknya 12 kan kebayang lah. Ya memang anak 12 itu yang satu sudah meninggal jadi 11 waktu 11. itu. Semua dikerjakan sendiri. Jadi ibu. Ya kalau nyuci pakaian itu karena anaknya banyak, apa sering keluar kota. Itu nyucinya dari jam 2 malam setelah sholat malam. Biasanya mengerjakan setelah sholat subuh juga dilanjutkan. Terus kan waktu pada kecil kan suka ada yang ngompol, yang inilah. Nah, pas kebetulan setelah menjemur pakaian terus menjemur kasur di loteng ibu itu saya bangga dengan ibu saya seorang yang super kuat gitu kan. Jadi superwoman itu. Jadi pas ngejemur terus dia lagi setelah sholat zuhur kalau nggak salah kejadiannya ambil sendiri jatuh tertimpa kasur jatuh ke bawah juga kurang lebih ada 3 meter lah di lotengnya. Ya dalam kurun waktu 2 hari dia meninggalnya karena jatuh dari otaknya pendarahan mungkin ya. Kalau lukanya enggak di luar enggak, tapi di dalam gitu, pendarahannya di dalam. Berarti ketika Kang Dede lahir itu anak pertama baru 12 tahun dong ya kalau setahun satu? Enggak, udah ada yang jarak 1 tahun, ada yang 5 tahun. Variatif karena memang. Tapi gak ada bantuin gitu ibu waktu itu? Ya kan masih anak-anak semuanya. Kalau yang namanya ibu biasanya nggak pernah berkeluh kesah. Betul, ya sama anaknya kan keluarga saya itu didominasi sama laki-laki. Laki-laki 8, perempuan 4. Ya, yang satu sudah meninggal waktu masih bayi, yang perempuan. Jadi perempuan 3, laki-lakinya 8. Sekarang tinggal 10 lagi. Karena yang laki-laki kakak saya. Pas persis kakak saya kemarin meninggal. Cita-cita. Ya, berarti pertama kali menikah usia berapa tahun Kang Dede? Kurang lebih 25. Usia 25. Maaf sekarang berapa? 52. 25 kebalik. 25 52. Ya. Angka yang sama. Tapi sampai 8 kali tuh kalau boleh tahu sih misalnya gagalnya karena apa nih bisa seperti itu. Terus gimana perasaannya? Itu aja apa sih bikin bisa gagal? Sebetulnya kalau berbicara kegagalan itu perjalanan ya. Jadi sebetulnya nggak ada kita niatan dalam berumah tangga, nggak ada hal yang harus saya lakukan secara pribadi itu. Ya cuman yang namanya waktu dulu kan saya juga kurang mempelajari karena dari kehidupan kecil mungkin bapak saya nikah lagi jauh gitu kan, ibu nggak ada, kadar mau cari makan juga kadang-kadang kakak ngasihnya jatah gitu kan, dari yang kakak yang paling besar itu kan tanggaan bersampingan, saya ngasih jatah sehari ngasih ini untuk sekolah gitu kan. Terus selanjutnya saya nggak bisa apa-apa, harus cari sendiri dari kecil gitu. Nyuci sendiri, saya bisa nyuci sendiri. Jadi katanya kan sobat bandel sih ya, yang bikin bandel mungkin itu ya, karena harus nyari sendiri gitu. Keadaan. Keadaan karena memang kata orang sih di wilayah Kota Bandung ini Pegarsi ini terkenal baik-baik lah kalau sekarang. Kebalikannya kalau atau baik-baik. Kalau sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Jadi kayak cadas gitu ya kalau di Bandung Timur kali ya, Pegarsi itu. Iya, karena memang daerah gitu paling ya. terpadat kalau tidak salah di dunia itu terpadat Pegarsi. Di Cadas itu belum seberapanya Pegarsi kalau
kalau Pagarsih sudah padat banget ya, karena memang dulu konon cerita di Pagarsih ini adalah jalan utama menuju provinsi keluar wilayah barat ke Jakarta atau Banten gitu kan. Nah, sekarang setelah gimana kan menyesal nih waktu ibu jatuh itu, menyesal apa sih, dan kemudian apa, ingin menebusnya dengan cara apa penyesalan itu? Ya, pertama sih memang kalau saya setiap hari dulu waktu masih tahu sih ya, masih baru umur 17, 18 kan. Memang saya harus kontrol. Memang sehari-hari nggak pernah di rumah, karena saya gimana caranya berjuang untuk mencari nafkah, untuk jajan lah, minimal untuk jajan sendiri, untuk kerja sendiri. Apa yang bisa dilakukan tidak seperti orang lain layaknya, karena orang lain kan ada orang tuanya yang mampu masih bisa. Kalau saya kan alhamdulillah semenjak ibu dan bapak sudah saya merasa saya menjauhkan diri, saya nggak pernah mengharap dari orang tua, bahkan dari keluarga juga saya jauh sekali gitu. Makanya saya sekarang merasa dekat dengan keluarga dan menyesali apa yang bisa dilakukan. Kasarnya sumbangsih terhadap kedua orang tua yang sudah. Itu kalau misalnya cara mencari uangnya gimana sih, yang beda dari yang umum itu seperti apa? Misalnya? Nah, kalau dulu suka ikut-ikutan. Batur macam ada yang masuk pas ya gitu. Pas itu gelut lah ya, suka berantem gitu ya, berantem. Memang saya sedikit suka gitu, hobi, senang ya, senang, bahkan dikatakan orang agak bahasa Sunda Majeprut lah, terganggu gitu dong. Jadi masalahnya memang banyak, bahkan tetangga juga ya kasarnya hampir 90% nyewa gitu, tapi terselamatkan ada yang 10% yang iya, ada yang sebel, banyak kan sebel gitu. Banyaknya sebel. Apa sih bikin orang sebel sama Kang Dede itu dulu gitu ya? Ya kemungkinan dulunya kata orang sih ikas sebelum tapi kasep. Sepak kuda. Bahkan kalau disebutkan, kalau orang tuanya tahu anaknya deket, wah udah bilang amit dulu lah, wah lebih baik dipindahkan lah gitu. Kerjanya apa sih? Itu mabok, ngeluh. Ya kalau hal yang begitu saya terus terang aja. Ini kan kota Bandung. Kota Bandung ini luar biasa. Kebetulan posisi saya di Pagarsih itu dekat sekali Bu dengan diskotik, dengan tempat pacuran ya, dekat sekali itu. Makanya wajar kalau seandainya saya banyak melakukan yang tidak diinginkan oleh diri sendiri juga. Memang itu kan perjalanan. Tapi alhamdulillah semenjak saya mengenal jati diri saya yang sesungguhnya itu siapa sih, terus mau kemana sih setelah tidak ada orang tua dan keluarga sudah mulai menjauh. Dulunya kan keluarga kumpul Bu, kalau sekarang udah ada yang di luar kota. Hampir 99% udah. Itu di usia berapa tuh berpikir mulai bertafakkur kok kayak gini ya gitu? 39 tahun. Menginjakkan kaki pas ke 40, saya ada keinginan, sedikit keinginan. Iya. Ya Allah, seandainya saya bisa merubah hidup ini, terus apa yang dilakukan karena kegagalan saya alami. Terus apa sih cara memecahkan pola hidup yang menuju kebenaran ini menjadi baik kan? Jadi memang itu pun tidak mudah. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, saya bertemu dengan kawan-kawan dulu yang berjuang bersama lah di dunia anak-anaknya Bandung lah ya. Tapi saya mah rajin kerja. Saya sempet di proyek Binijer di kontraktor ya. Alhamdulillah kalau saya diberikan kelebihan untuk nggak malas. Bahkan kalau waktu kecil kalau saya pengen ngerokok, pengen jajan, ngerojok solokan yang menet. Bahkan sampai sekarang juga kalau nggak ada yang ini, saya suka beli segan sendiri. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin lah, setelah saya mengenal arti hidup itu yang bermanfaat itu yang gimana sih? Nah sekarang baru merasakan itu.
ketika masih bandel-bandel tuh ada nggak suka kebiasaan introspeksi diri gitu kan? Itu kan pasti 9 tahun nih. Nah sebelum-sebelumnya ada nggak sampai? Nah hanya ulah hidup orang teh kieu, kenapa ya hidup ada itu sih. begini? Ada nggak sih? Ada sih. Ada. Kalau seandainya kitanya udah ribut nih berkelahi, terus kitanya menang nih menganiaya orang. Terus ada info bahwa itu saya dicari lah, dicari sama aparatur polisi, hukum itu kan. Nah di sana mulai merasa introspeksi. Kalau udah bebas itu lagi kadang-kadang jadi bingung. Susahnya. Jadi amun cik urang mah tobat sambal gitu, tobat sapoe, teberes. Jadi memang nggak mudah, Bu. Nggak mudah lah. Jadi walaupun nah hanya saya gini mau berubah tapi enggak. Pas keluar karena tuntutan. Sering dong masuk ke ini ke sel gitu, pernah masuk ke sel gara-gara. Kalau untuk penganiayaan ya. Oh, penganiayaan. Paling lama sehari lah. Oh, tapi cuma sehari, tapi dikeluarkan lagi. Tapi itu ditebus katanya ya. Ditebus gimana, lebih baik pasang badan. Mungkin dulu ngapain ngurus-ngurus orang seperti gini, duitnya ada udah sah balik lah. Lagian kan alhamdulillah setiap berkelahi saya kondisinya normal. Oh, enggak lagi mabok. Kondisinya normal. Terus ya itu mah rezeki aja kitanya selamat, karena kan kalau mau mengharap itu berapa kali pernah dicari sama aparat itu. Sebetulnya bingung dia bilang. Ya, tadi ada yang bilang sering itu kebetulan saya sampai ke bapaknya minta memo untuk diselamatkan juga. Oh, betul. Oh, sempat juga ada minta memo juga. Saya yang minta memo. Walaupun kita jagoan tapi deg-degan juga ya di ini. Kalau deg-degan berkelahinya mah enggak. Minim lah pula. Pas dicarinya yang gitu. deg-degan mah pas udahnya. Ya udahnya lah. Udahnya takutnya ada apa-apa gitu kan. Tapi pernah nggak sampai meninggal yang dianiaya? Ya walau alam sih kalau cerita-cerita mah ada. Ya, kawan-kawan yang lalu mah ya mudah-mudahan janganlah ya. Mudah-mudahan itu mah kan namanya orang seperti preman, tapi seneng aja lah gitu. Ya kalau kata orang sih itu preman ini, kalau saya enggak. Tapi enggak diomel-omelin sama yang ngasih gitu, enggak. Enggak udah tahu sampai sekarang juga tahu. Ngasih gitu ya. Iya, kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang mah jangan. Saya mengharap semua yang di atas lah. Iya, sekarang mah ini mah kan ceritanya dulu ya, ketika saya ingin cerita tentang orang bandel sih, saya suka aneh aja sama orang-orang yang kok bisa ya gitu hidup di jalan seperti itu, terus penuh dengan tantangan, penuh dengan apa sih luka, liku-liku. Sebenarnya kalau saya kan hidupnya kan lempeng-lempeng aja ya. Betul. Nah, itu yang saya suka aneh, gimana sih perasaannya orang seperti itu gitu. Jadi memang begini. Ada peribahasa bahwa hidayah itu dicari. Saya di sana pas umur 39 tahun saya berusaha mencari. Saya mendapatkan sedikit petunjuk untuk memperbaiki. Saya umur pas 40 tahun itu sama sekali saya tidak mau melakukan. Apalagi dolim kepada orang lain. Terus saya harus melakukan maksiat, terus aku menyakiti lagi. Berusaha untuk diri sendiri juga untuk bertahan, Bu. Cek batur mah berusaha soleh. Tapi dah alhamdulillah memang sih katanya sih di usia 40 itu adalah awal kehidupan. Iya. Kalau misalnya orang itu setelah melewati usia 40 tahun tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, dia akan begitu selamanya. Tapi ya ada cerita itu. Kawan saya ada orang China bilangnya gitu. Iya, kalau misalnya 40 tahun dia berubah, itu adalah awal kehidupan. Jadi kan Dede ini memasuki awal kehidupan di usia 40 ya. Kalau sekarang sudah, berarti kalau setelah usia 40 itu istrinya nggak ganti-ganti lagi? Nggak, jadi saya nikah lagi itu, saya itu ketika mengenal pembelajar, ada sedikit Bu ujian. Bukan ujian ini besar maupun kecil, namanya ujian. Saya sempat belajar di salah satu guru saya yang mengajarkan tentang akhlak. Saya 2013 sampai 2015 ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Jauh dengan keluarga, tidak punya apa-apa, hancur, dinolkan lagi, seperti dinolkan lagi. Itu di usia 40 berarti? Enggak, berarti kurang lebih 43 sampai 45 tahun. Saya diuji, hancur nggak ada di Bandung malah. 2013-2015 menghindari.
Titirah bahasa pergi keluar Bandung. Keluar aja, cari inspirasi lah, bukan cari rezeki ya. Yang penting saya bertahan hidup, saya tidak bisa. Karena ini ujian tidak harus melakukan apa. Ujiannya seperti apa sih sampai Ya, orang lain bilangnya sih ini banyak ini punya masalah besar. Sayanya aja. Ya mungkin ini ujian. Namun mana yang bener sok buat menerima ujian. Ujiannya apa? Ya ujian sama harta gitu nggak punya buatnya. Habis itu hartanya. Istri nggak punya waktu itu nggak punya Bu sampai pirok sampai cerai. 2013 tuh ya. Cerai sama istri, kemudian harta habis. Udah nggak punya apa-apa. Saya yang dipakai aja dari dulu. Jadi ngedown. Tapi nggak ngedown, bukan ngedown artinya oh ini ujian. Karena barang siapa yang kita melakukan ujian dengan baik, Allah akan menggantikan yang terbaik. Iya, tapi kan bentuk ujian itu kan katanya kan kehilangan harta, kehilangan anak, semuanya betul. Itu bisa hilangnya seperti apa? Apakah karena kita mengalami kebangkrutan atau? Ya bukan masalah kalau saya mengenai bicara saya dulu pernah punya perusahaan ya. Kalau bicara bangkrut saya pikir wajar saja, mungkin uangnya dari mana waktu saya usaha juga kan belum tentu uang yang dipakai usaha itu uang halal. Jadi walaupun bangkrut mendingan nggak apa-apa. Saya alhamdulillah 2014 akhir saya mendapatkan rezeki lagi. Dan di dalam suatu perjalanan saya ingat dan saya harus kembali lagi ke Bandung. Saya harus banyak istighfar pengakuan terhadap Tuhan lah ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mungkin di sini rezeki yang terakhir untuk membangun. Kan umum ya orang mah kumasi menboga imah kan saya warisan nggak ada. Alhamdulillah sekarang punya saung butut sendiri gitu kan, anak-anak juga mulai. Jadi mulai membangun lagi di usia 45 tahun. Betul. Terus nikah lagi. Nikah lagi alhamdulillah sampai sekarang sudah 7 tahun. Ya enggak pisah-pisah yang ini. Alhamdulillah biasanya 2 tahun kontrak selesai. Emang nikah kontrak atau memang? Bukan nikah resmi, cuman kayak yang dikontrak gitu tiap 2 tahun. Udahan gitu. Iya memang. Biasanya apa sih? Jangan bicara takdir ya. Ini kan pasti ada sebab ada akibat gitu. Kalau bicara takdir mah itu mah. Ya, gini Bu. Sebabnya apa gitu? Penyebabnya cek bahasa Sunda mah kapincut deui lah. Oh, nah eta kan nih enak aja begini takdir ini. Enggak bukan takdir, kapincut gitu kan. Kapincut itu lain. Iya, biasa. Oh, selingkuh. Enggak. Kalau saya enggak selingkuh. Oh, jadi saya walaupun ini melakukan halal aja. Jadi kalau misalnya udah kapincut lain, ini udahan gitu. Tanpa sebab juga bukan nenek apa mah hayang ini ada kan paribasan teu kuat di dua. Oh. Paling gitu mau di dua atau mau dipisah gitu? Biasanya dipisah. Dipisah. Tidak bisa pilihan dua biasanya. Oh gitu, mereka nggak mau ya? Nggak mau biasanya. Kalau sekarang mah jangan. Jadi yang kalau yang pertama berapa tahun bertahannya? 2 tahun juga? 2, tapi sempat balik lagi dulu. Balik lagi gitu lagi ya, sama lagi. Judulnya ripuh. Bahasa lama iyanya apa sih mata keranjang dulu? Enggak. Oh enggak. Kalau saya enggak pernah duluan. Enggak pernah duluan. Oh jadi itu ceweknya yang godain? Oh iya. Oh atuh. Kalau saya bukan merasa cakep enggak. Jadi biasanya saya diduluin gitu. Enggak pernah. Kalau saya enggak pernah. Sampai tapi sekarang pun enggak mau kurang ajar. Tapi kan tahu itu teh kan Deda teh udah punya istri. Tapi kan yang namanya manusia susah. Nggak bisa dibendung kalau udah cinta gitu ya? Iya. Oh enggak. Iya kan maksudnya kalau dulu mungkin itu bisa jadi ujian bagi saya terus perjalanan. Seru ya 8 kali itu punya putra nggak dari ke-8 itu yang hanya berapa jam? Nggak ada yang dari pertama satu. Iya. Ini ada 1. Itu yang keempat dapat 2 berarti lebih dari 2 tahun dong. Udah pada gede itu. Iya maksudnya itu 20 berapa? Oh, maksudnya dulu nikahnya waktu yang sama keempat itu nggak hanya 2 tahun gitu, jadi lebih dari 2 tahun karena kan ada 2. 1 tahun jadi lagi. Oh gitu. Ya ini pengalaman ya. Nyesalnya tapi nggak nyesal ketika udahan nggak merasa bersalah. Ya kalau kan saya banyak introspeksi
memperbaiki diri, terus banyak sudahlah, penyesalan itu tidak akan jadi baik, lebih baik buang jauh-jauh kan. Nah waktunya masih ketika dulu gue pindah gitu. Ya kalau dulu mah kalau berbicara menyesal minim Bu, karena memang dulu mah masih ini lo pakai duit, rezeki kene gitu kan biasanya gitu. Berarti jiwa ini mah jiwa preman mah gitu ya. Rasa ini ya sedikit ya, rasa penyesalan, bahkan nggak ada, minim sekali. Minim rasa bersalah, rasa menyesal, khawatir. Nggak ada. Ya. Enjoy aja. Yang penting enjoy untuk sendiri aja, itu biasanya. Hanya ketika mulai 40 baru ada perasaan seperti itu. Alhamdulillah banget ya dapat hidayah ya. Dari teman-teman Kang Dede yang dapat hidayah kira-kira ada berapa orang tuh? Saya pikir kalau sekarang luar biasa Bu. Banyak sekali. Jadi memang saya juga mungkin ya. Kalau seandainya menyampaikan itu kan tidak harus menyampaikan secara lisan, secara gestur, keadaan, kehidupan, kepribadian juga udah robah, dia suka mulai nanya. Gitu. Jadi kalau cukup bahasa lain mah, mun maneh jadi ulama, tekudu ngomong agama oge bisa jadi mana ya. Iya nggak tekudu ku dalil lah, dalil mah bisa jadi yang nipu gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya juga punya niatan membangun bangsa dengan tujuan di mana bangsa ini bertahan dengan cara membuat rumah silat Indonesia. Kang Dede ini apa sih yang pertama kali ya memberikannya apa sih namanya tuh ya? Inisiator, pemilik inisiatif pertama yang mendirikan rumah silat. Ini berapa perguruan sih yang saya lihat itu kemarin latihan ada beberapa ya? Ada apa aja namanya tuh saya nggak. Kenapa saya harus mendirikan rumah silat Indonesia? Karena saya waktu kecil itu resep gitu, resep lihat silatan. Terus ada nilai historis bahwa di Pagarsi itu di gang itu ada beberapa paguron, padepokan yang selalu menampilkan tiap hari bahkan tiap minggu. Terus saya di sana mulai terbangun karena waktu kecil saya tidak punya pangsi, jadi dulu mah karung terigu diselep. Ada karung terigu segitiga. Diselep, kemudian jadikan pangsi. Tuh saking cintanya sama ini ya, sama pencak silat walaupun nggak punya pangsi. Betul, karena memang kan kalau sekarang saya lihat Bu, banyak orang-orang yang potensi, banyak anak-anak yang punya keinginan, tapi untuk dia melakukan itu minimnya apa? Mau kemana sih? Kalau nggak ada untuk daftar, apakah saya bisa melakukan itu? Terus apakah kalau next selanjutnya dengan tidak punya biaya, bisa nggak kita berpartisipasi? Sementara ini budaya bangsa, aset. Seharusnya kan negara udah benar-benar sokah. Tiap sekolah gratis itu kan, pangsinya. Belajar dari sana Bu, saya lihat pangsi kudu gitu kan, latihan oke kedah. Latihan kena. Kalau di rumah silat Indonesia ini, saya berpikir, saya yakin bahwa saya banyak kawan-kawan yang mendukung, dan saya yakin yang terutama saya memiliki Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang menginginkan saya akan bikin. Berawal dari keinginan. Alhamdulillah, udah 1 tahun lebih. Kami sudah menghimpun beberapa perguruan yang bergabung di sini untuk belajar bersama, belajar maupun formal atau non formal. Mudah-mudahan dengan biaya apa adanya, dengan keinginan yang kuat, didorong sama kawan-kawan yang selaku veteran-veteran bela diri dari silat maupun di luar silat Bu, kalau saya didukungnya. Jadi tidak dari silat saja gitu. Terima kasih Kang Dede atas wawancara kita siang hari ini.
Jadi berdasarkan obrolan dengan Kang Dede ya, bahwa ternyata niat baik itu akan membuat hidup kita baik, tapi tanpa niat kita tidak, hidupnya seada-adanya, kelaparan-paran gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata berdasarkan pengalaman itu, kalau kita tidak pernah introspeksi, kita tidak pernah punya rasa bersalah, tidak pernah merasa penyesalan, betul. Itu hidup kita ya berantakan lah gitu kan. Tapi kita mulai berpikir tentang kebaikan, tentang Tuhan, tentang Allah, tentang bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain, betul. Hidup kita akan menjadi lebih bagus lagi dan lebih terarah lagi. Ya contohnya sekarang ini adalah dulu yang katanya ya mungkin bukan preman sih, tapi ya katanya sih kalau orang Pagar sih sudah tahu seperti apa Kang Dede ini, mengenal seperti apa sih yang sampai seluruh tetangga sebel sama beliau dulu. Kalau sekarang sih insya Allah tidak seperti itu. Sekarang sudah sangat ya dari cara tadi penuturan kata-katanya juga sudah kita bisa menilai bahwa beliau sudah lebih santun, sudah lebih dewasa, lebih matang, sudah betul-betul memiliki tujuan yang jelas. Oke, mungkin bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Mangga diserahkan kepada para pemirsa semua, penonton semua, teman-teman semua, seperti apa dan bagaimana. Saya di sini Ratu Pelangi dalam 6 Mata.